Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara, PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah yang kemudian mengalami perpanjangan 2 kali sampai saat ini, setidaknya diperpanjang kembali, itu sedikit banyak menimbulkan pertanyaan di sebagian masyarakat, karena efek dari PPKM itu salah satu butirnya adalah menghindari kerumunan, termasuk kerumunan dalam sholat berjamaah, sehingga beberapa masjid tidak melaksanakan sholat berjamaah, termasuk tidak juga melaksanakan sholat Jumat, karena bisa dipastikan pada sholat Jumat itu terjadi kerumunan massa dalam waktu yang di atas 30 menit, bisa sampai 1 jam atau lebih. Nah, sebagian orang menganggap ini seolah-olah menghalangi orang untuk berbuat baik, karena sholat Jumat itu wajib, sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, sehingga kemudian ada yang menyalahpahami ketentuan semacam ini. Sebenarnya pada zaman Nabi itu seperti apa sih, atau zaman sahabat seperti apa sih terkait dengan kerumunan-kerumunan ini? Kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, ada salah satu sabda beliau, salah satu hal yang membolehkan kita untuk tidak berjamaah di masjid, termasuk tidak melakukan sholat Jumat, itu adalah ketika terjadi hujan lebat. Nah, kemudian ada ulama yang menjelaskan hujan lebat itu apa. Ternyata definisi hujan lebat oleh ulama itu tidak terlalu rumit. Hujan yang membuat pakaian kita basah kuyup kalau kita berjalan gitu ya, itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu satu. Di sisi lain lagi, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang orang-orang, pribadi-pribadi yang membawa bau tertentu ya, bau mulut tertentu setelah makan makanan yang memang cenderung bau lah. Di dalam hadis itu disebutkan sejenis bawang. Memang kita tahu bawang merah, bawang putih kan mempunyai aroma yang khas, yang kadang-kadang tidak terlalu sedap. Nah, itu Nabi mengatakan orang yang semacam itu jangan ikut berjamaah di masjid sebelum membersihkan, menghilangkan bau dari mulutnya. Nah, dari situ lalu ulama banyak yang menyimpulkan, kalau bau mulut saja itu membuat orang dilarang berjamaah di masjid karena mengganggu. Memang dalam hadis disebutnya itu malaikat tidak suka dengan bau mulut yang semacam itu. Tapi di samping malaikat tentu manusia juga tidak suka. Orang kalau kita berjamaah, samping kiri kanan kita atau depan belakang kita tentu akan terganggu dengan bau mulut kita. Ketika kita amin dan seterusnya, itu kan akan keluar aroma yang tidak sedap. Itu saja sudah dilarang oleh Nabi untuk ikut berjamaah karena mengganggu yang lain. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, yang kita bawa bukan hanya bau mulut. Boleh jadi kita tidak merasa, memang ada orang yang tanpa gejala, dia tidak merasa dia sedang punya penyakit atau terkena virus, tapi sebenarnya dia membawa virus yang kemudian bisa tertular kepada orang lain tanpa dia rasakan, tanpa orang lain merasakan pada saat itu. Apalagi kalau orang di sekitar kita ada yang sudah tua, barangkali sudah imunnya agak lemah, sehingga lebih mudah tertular daripada kita sendiri yang memang membawa virus itu. Nah, itu kemudian ulama mengatakan ini lebih kuat untuk dijadikan alasan untuk tidak usah berjamaah. Jadi kita tidak perlu merasa kehilangan potensi untuk dapat pahala berjamaah gara-gara sekarang beberapa masjid ditutup untuk menghindari kerumunan itu. Karena menghindari dalam keadaan seperti semacam ini, menghindari mudarat itu seharusnya harus kita dahulukan daripada kita berupaya memperoleh pahala yang besar dari sholat berjamaah. Karena kita tidak tahu, sama sekali tidak bisa diketahui secara pasti siapakah dari jamaah-jamaah itu, pribadi-pribadi jamaah itu yang benar-benar sehat, benar-benar imun, atau ada yang membawa virus. Nah, karena kita tidak tahu, kita harus mendahulukan kehati-hatian. Tidak ke masjid masih jauh lebih baik untuk menghindari
virus tertular kepada orang lain tadi, atau jangan-jangan kita yang menularkan dan kita mendapat penularan dari orang lain, daripada kemudian kita memaksakan diri ke masjid dengan dalih dapat pahala yang lebih besar. Karena memperoleh pahala yang besar itu pintunya banyak sekali, tidak hanya melalui pintu masjid. Di rumah pun habis subuh kita membaca wirid-wirid tertentu sampai terbit matahari, pahalanya besar juga gitu. Jadi tidak harus memaksakan diri ke masjid. Jadi kita terpaksa harus sabar saat ini. Insya Allah sabar yang semacam itu pun akan ada ganjarannya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu yang perlu kita sadarkan pada diri kita saat ini, supaya kita tidak menimbulkan kegaduhan barulah di masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.